Bab 313, Ayahmu adalah yang tak tahu malu. Mengingat aura mengintimidasi Jordan dan Pablo, ditambah dengan tato ganas Pablo yang terekspos, semua orang mengira akan ada pertumpahan darah selanjutnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Jordan akan menamparkan meja untuk mendesak staf untuk melayani pesanannya. Sebagai bos besar, Pablo juga merasa agak canggung. Namun, dia masih berkata dengan suara yang penuh semangat, "Iya." Dia kemudian berjalan ke arah pelayan dan bertanya, "Mengapa jeli bunga sakura kami belum disajikan?" Petik 2. Pelayan itu sangat terkejut dan buru-buru menyajikan jeli bunga sakura kepada Pablo. Ini dia. Pablo membawa piring itu ke Yordania dan berkata, "Tuan Jordan, ini jeli bunga sakuramu." Oke. Pada saat ini, saya menghela nafas panjang dan berkata, kedua orang ini pasti gila, ya. Mereka terlihat seperti ingin membunuh ketika mereka hanya menyuruh staf untuk menyajikan makanan mereka. Petik 2. Mereka sudah dewasa, tapi mereka memesan makanan penutup yang girly. Orang-orang aneh seperti itu. Sebagian besar orang yang datang ke toko makanan penutup populer ini adalah pasangan, dan kombinasi seperti Jordan dan Pablo agak istimewa. Saya merasa bahwa Pablo dan Jordan adalah orang-orang kasar yang pasti tidak akan mengerti apa yang dia katakan sehingga dia sangat tidak terkendali. Faktanya, ketika Jordan mendengar saya ingin mengirim seseorang untuk memperkosa Victoria barusan, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah memberi pelajaran pada saya di tempat. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa hal itu tidak akan menghentikan Victoria untuk menikahi Russell. Dia pikir akan lebih baik membiarkan saya menyakiti Victoria, sehingga ketika saatnya tiba, Jordan bisa menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Dia ingin membiarkan Victoria menyadari bahaya menikahi Russell, berharap dia akan menyerah. Saat itu, Victoria mungkin akan kembali ke pelukannya. Victoria sekarang memberi Jordan bahu dingin, jadi Jordan benar-benar membutuhkan kesempatan untuk membantunya, dan membuatnya merasa sangat tersentuh sehingga dia berdamai dengannya. Saya adalah kesempatan yang tepat. Ayo pergi ke suatu tempat sekarang. Sungguh sekelompok orang gila. Saya meraih tangan pacarnya dan bangkit untuk pergi. Setelah saya pergi, Jordan berkata kepada Pablo, "Kirim seseorang untuk mengikuti mereka, aku ingin tahu gerakan mereka setiap saat." "Iya, Pablo sudah mengirim orang untuk mengikuti mereka jadi dia berkata, Tuan Jordan, mengapa kamu tiba-tiba menjadi sangat marah sekarang?" Petik 2. Jordan juga bangkit dan berkata, "Mari kita bicara di dalam mobil, kembali ke mobil dan bicara." Petik 2. Kembali ke mobil, Pablo menjadi marah begitu dia mendengar apa yang dikatakan Jordan. Dia bertanya, "Apa? Pelacur itu, Cy Miller, sebenarnya ingin menemukan seorang pria dan membuatnya memperkosa Nona Victoria Clarke." Petik 2. Haruskah kita menghentikannya? Jordan berkata, "Tentu saja kita harus menghentikannya, tetapi hanya pada waktu yang tepat. Tidak akan terlambat bagiku untuk muncul hanya setelah dia mengungkapkan kejahatannya." Petik 2. Pablo tersenyum dan mengangguk. "Iya, ketika saatnya tiba, kamu harus pergi menyelamatkannya, gadis yang dalam kesusahan. Saat itu, dia tidak akan menikahi Russell dan sebaliknya akan kembali ke pelukanmu, Tuan Jordan." Petik 2. Kebetulan Anda dan Nona Clarke sedang menghadapi masalah sekarang. Cy Miller cukup pandai memilih waktu yang tepat. Jordan percaya saya akan membantunya bersatu kembali dengan Victoria. Pukul 20.30 di Aegean Sea Hills. Pada saat ini, Jordan, Pablo, Salvatore, dan yang lainnya berada di Villa Gunung. Namun, itu bukan yang Victoria tinggali tetapi yang mereka bayar $20.000. Mereka menatap layar komputer di depan mereka, di mana situasi setiap kamar di villa tempat Victoria tinggal ditampilkan di layar. Pada hari itu, Jordan menyuruh seseorang memotong sirkuit Villa Victoria, dan kemudian mengirim orang lain untuk berpura-pura menjadi pekerja pemeliharaan dan pergi ke villanya untuk memperbaiki kabel. Bahkan, dia mengambil kesempatan untuk memasang kamera lubang jarum di villa agar dia bisa memantaunya. Alasannya karena Jordan tahu saya akan segera mengirim seseorang untuk menyakiti Victoria. Pada saat ini, tim yang mengawasi di luar buru-buru masuk dan melaporkan, "Tuan Jordan, saya telah membawa dua pria kulit putih bersamanya untuk mencari Victoria." Petik 2. Pada saat ini, di pintu Villa Victoria. Victoria membuka pintu dan tersenyum ketika melihat Sai dan yang lainnya. "Sa, kamu di sini. Mengapa Anda tidak menelepon saya sebelumnya?" Petik 2.
Victoria dan Sai seumuran dan bahkan teman sekolah. Meskipun mereka tidak berasal dari kelas yang sama dan tidak rukun, mereka saling mengenal. Jadi, Victoria sangat senang melihat mantan teman sekelasnya. Namun, Sai memiliki sikap yang sama sekali berbeda. Apakah saya perlu membuat janji terlebih dahulu untuk kembali ke rumah ayah saya? Victoria berkata, bukan itu maksudku. Maksudku, aku tidak tahu kau akan kembali, jadi jika kau memberitahuku sebelumnya, aku bisa menjemputmu di bandara. Sai berpunuk dengan dingin dan berjalan ke villa. Dia berkata, saya tidak akan berani mengganggu Anda untuk menjemput saya. Anda hampir akan menjadi ibu tiri saya. Aku tidak mampu melakukan itu. Victoria mengikutinya dan berkata, Sai, jangan katakan itu, bagaimanapun juga kita adalah mantan teman sekolah. Petik 2. Sai menoleh dan menyalak, kamu masih tahu bahwa kamu dan aku adalah teman sekolah, kan? Saya memperlakukan Anda sebagai teman sekolah, tetapi Anda ingin menjadi ibu saya. Victoria, kamu terlalu tidak tahu malu dengan melakukan ini demi uang. Pada saat ini, Emily turun dari lantai 2 dan sangat marah ketika dia melihat Sai menyerang Victoria. Emily berjalan mendekat dan berkata, Sai Miller, siapa yang kamu marahi? Kenapa kamu tidak mencaci ayahmu karena tidak tahu malu? Istrinya baru saja meninggal dan sekarang dia menikahi seseorang yang jauh lebih muda darinya. Petik 2. Beraninya kamu mengatakan bahwa saudara perempuanku menikahi ayahmu hanya karena uang. Apakah Anda tahu berapa banyak pria yang mengejar saudara perempuan saya? Mereka semua lebih kaya, lebih muda dan lebih tampan dari Russell Miller. Emily, jangan bicara omong kosong. Victoria menegur Emily. Sai juga marah. Berat, kamu tinggal di rumah ayahku, dan kamu masih punya nyali untuk memarahiku. Anda terdengar sangat percaya diri. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, belilah villa Anda sendiri dan pindah dari rumah ayah saya. Petik 2. Hidung Emily terasa sakit. Dia benci ketika orang mengatakan dia menduduki barang orang lain. Dalam keadaan marah, Emily berkata dengan marah, siapa yang peduli untuk tinggal di rumahmu yang jelek? Tanda tanya petik 2. Dengan itu, Emily mengganti sepatunya dan berjalan keluar. Emily. Tidak peduli bagaimana Victoria memanggilnya, Emily menolak untuk kembali. Sai tersenyum puas. Dia hanya ingin membuat Emily kesal karena jika Emily tidak pergi, dia tidak akan bisa menjalankan rencana jahatnya. Pada saat ini, nada suara Sai menjadi lebih lembut, dan dia berkata, Victoria, jangan salahkan aku karena terdengar begitu kasar. Jika kamu adalah aku dan ayahmu menikahi mantan teman sekolahmu yang lain tepat setelah ibumu baru saja meninggal, apakah kamu akan merasa nyaman dengan itu? Petik 2. Victoria mengerti bagaimana perasaan Sai jadi dia berkata dengan lembut, Sai, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Iya, Sai mengangguk, lalu menunjuk kedua pria kulit putih di belakangnya. Dia berkata, izinkan saya memperkenalkan, ini pacar saya Jack, dan yang lainnya adalah Bale. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Keduanya berjabat tangan dengan Victoria secara terpisah. Namun, jabat tangan Bale ambigu, karena dia tidak tahan untuk melepaskan tangannya untuk waktu yang lama. Bab 314, Victoria berada di ujung bahaya. Jordan melihat pemandangan ini dengan jelas melalui rekaman kamera pengintai di layar. Bale tidak hanya memegang tangan Victoria di tangan kanannya untuk waktu yang lama sebelum melepaskannya, dia juga memiliki tatapan curiga di matanya. Karena Victoria di rumah, dia mengenakan celana pendek yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah, jadi Bale tidak bisa tidak melirik sosok Victoria yang luar biasa dengan tatapan jahat tersembunyi di matanya yang bisa dibaca semua pria. Dia pasti memiliki keinginan mati. Beraninya dia menyembunyikan desain pada gadisku. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyukai Bale saat dia melihatnya. Namun, Sai belum mengungkapkan agenda mereka, jadi Jordan belum bisa hadir saat ini. Di Villa Victoria, Sai tersenyum dan berjalan menuju ruang makan. Kau belum makan malam, kan? Kebetulan kami juga belum makan. Bale membawa sebotol Lafite 1996 dari Chateau Lafite di Prancis. Victoria, minumlah bersama kami. Petik 2. Victoria sedikit ragu. Apa, kami terbang jauh-jauh ke sini, dan Anda bahkan tidak mau minum segelas anggur bersama kami. Petik 2. Sai tampak tidak senang. Victoria tidak bisa menolaknya jadi dia menyerah. Oke, aku akan minum denganmu.
Sai berinisiatif membuka botol anggur merah, menuangkannya ke gelas Victoria, dan tersenyum pada Victoria. Dia memperkenalkan, Victoria, teman kita di sini, Bale, berasal dari Prancis. Dia termasuk salah satu dari 5 keluarga terkaya di Prancis, di mana dia memimpin kekuatan besar. Bale memiliki banyak kilang anggur, barang mewah, minyak, dan semua hal lain yang dapat Anda pikirkan. Dia bernilai lebih dari puluhan miliar. Jordan mengerutkan kening dan merenung dengan hati-hati ketika dia mendengar itu. Jordan juga memiliki sedikit pemahaman tentang Prancis. Dia tahu bahwa tidak ada satupun dari 5 keluarga terkaya di Prancis yang bernama Bale. Sai mungkin telah membesar-besarkan latar belakang keluarga Bale untuk membuat Victoria menyukai Bale. Lagi pula, banyak wanita memuja keturunan kaya, jadi peluang sukses akan lebih tinggi jika seorang pria berpura-pura kaya dan mencoba merayu wanita. Namun, Jordan percaya Victoria bukanlah wanita materialistis. Lagi pula, Victoria sudah berkencan dengan seseorang yang kaya seperti Jordan. Semua orang akan tampak seperti warga biasa. Ah, benarkah? Senang bertemu denganmu. Saya juga belajar bahasa Prancis akhir-akhir ini. Victoria tersenyum sopan pada Bale dan juga mengobrol sebentar dengannya dalam bahasa Prancis. Aneh. Mengapa Victoria belajar bahasa Prancis? Ketika dia berkencan dengan Jordan sebelumnya, Victoria tidak tahu bahasa Prancis, dan sekarang dia baru saja putus dengannya. Secara teoritis dia seharusnya masih merasa kesal. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa berminat untuk belajar bahasa Prancis? Sai diam-diam berpikir, Victoria Clarke, kamu benar-benar pelacur yang mencintai uang. Segera setelah saya mengatakan bahwa Bale adalah orang Prancis, Anda langsung mengatakan bahwa Anda sedang belajar bahasa Prancis. Anda jelas hanya ingin mendekati Bale. Petik 1. Hah? Tapi ini bagus. Aku ingin kau tidur dengan Bale sejak awal. Sai membenci Victoria. Dia kemudian berkata, Bale, karena Victoria sedang belajar bahasa Prancis, mengapa kamu tidak menjadi guru privatnya saja dan mengajarinya dengan baik? Petik 2. Dia berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi guru kecantikan ini. Sante, sorak-sorai. Victoria juga mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan gelas milik Bale. Sante, sorak-sorai. Jordan bingung karena Victoria berbicara dengan baik dengan Bale, dan dia tampaknya belajar bahasa Prancis dengan serius. Dia terus mencoba mengobrol dengan Bale dalam bahasa Prancis dan bahkan menanyakan situasi di Prancis. Pablo, Salvatore, dan lainnya semua berjongkok di depan monitor. Meskipun mereka dapat mendengar suara mereka, mereka tidak dapat memahami percakapan dalam bahasa Prancis. Salvatore bertanya, mengapa Victoria begitu menikmati dirinya sendiri saat berbicara dengan orang Prancis itu? Tentunya dia tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Petik 2. Memukul. Pablo menamparkan kepala Salvatore lagi dan membentak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin wanita yang dicintai Tuan Jordan, mungkin wanita murahan seperti itu yang jatuh cinta pada siapapun? Petik 2. Pada saat ini, Sai tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Victoria, sepertinya ayahmu terlibat dalam kecelakaan di Prancis, kan? Ekspresi Victoria menjadi muram sebelum mengangguk. Baru pada saat itulah Jordan sadar mengapa Victoria bersedia berbicara dengan Bale. Bukan karena dia menyukainya sama sekali. Itu hanya karena ayah Victoria mengalami kecelakaan di Prancis saat itu, jadi dia ingin tahu lebih banyak tentang Prancis melalui Bale. Sai menyesap anggurnya dan berkata, sayang sekali ayahmu meninggal di usia yang begitu muda. Jika ayahmu tidak meninggal, kamu tidak akan menjadi ibu tiriku hari ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya menyadari bahwa apa yang dia katakan tidak pantas. Dia segera mengubah topik pembicaraan. Aku hanya bercanda, jangan pedulikan aku. Ayo minum. Saat menyebutkan hal-hal yang membuatnya kesal, Victoria mulai menenggak anggur, gelas demi gelas. Setelah 1 jam, Sai duduk di pangkuan pacarnya, tampak agak mabuk. Dia berkata, Victoria, pacarku dan aku akan pergi bercumbu satu sama lain. Kalian luangkan waktumu untuk mengobrol. Wajah Victoria memerah saat melihat mereka berdua bersikap mesra satu sama lain. Setelah mereka berdua pergi, Bale tiba-tiba duduk di sebelah Victoria dari sisi yang berlawanan, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Dia mengacak-acak rambutnya dengan lembut dan memuji, sayang, kamu benar-benar cantik yang menakjubkan.
Aku belum pernah bertemu wanita secantik dirimu. Victoria buru-buru mendorong Bale dan berkata, Tuan. Bale, tolong tunjukkan rasa hormat. Bale tertawa dan berkata, jauhkan kepura-puraan, cantik. Apakah kamu tidak tertarik padaku juga? Kami memiliki obrolan yang menyenangkan, saya tahu Anda juga menyukai saya. Jangan khawatir, tidak ada orang lain yang akan tahu tentang kita berdua. Petik 2. Victoria menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Tuan. Bale, tolong jangan salah. Saya mengobrol dengan Anda murni karena saya ingin belajar bahasa Prancis. Itu tidak ada hubungannya denganmu secara pribadi. Saya bertunangan dan tunangan saya adalah ayah dari teman Anda. Jordan senang melihat Victoria menolak Bale. Namun, ketika dia mendengar Victoria mengatakan bahwa tunangannya adalah Russell dan bukan dirinya sendiri, dia merasa patah hati. Aku jelas tunanganmu. Petik 2. Jordan mengepalkan tinjunya dan terus menatap layar dengan sangat marah. Saat ini, Bale masih ngotot. Dia berkata dengan senyum jahat, cantik, masih ada 3 hari sebelum kamu menikah. Apa salahnya melakukan hal gila sebelum menikah? Ayolah sayang. Victoria terus mundur dan mengancam, jika kamu datang lagi, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Petik 2. Jordan tahu Victoria telah berlatih taekwondo, dan pria biasa mungkin bukan lawan Victoria. Namun, Bale tampaknya cukup kuat, sehingga Victoria mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Bale tertawa dan berkata, baiklah, saya akan melihat seberapa bermusuhan Anda dengan saya. Victoria menjadi marah, mengangkat tangannya dan mencoba menamparkan Bale, hanya untuk menyadari bahwa tangannya menjadi lemah saat melayang dengan lembut sebelum mendarat di wajah Bale. Bale mengambil kesempatan untuk meraih pergelangan tangan Victoria dengan senyum jahat di wajahnya. Bagaimana mungkin? Apakah Anda membubuhi minuman saya? Ekspresi Victoria tiba-tiba berubah. Brengsek. Melihat adegan ini, Jordan segera bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, semuanya, masuk ke Villa Russell. Petik 2. Bab 315, memukul Putri Russell dalam kemarahan. Jordan pada awalnya tidak mengkhawatirkan keselamatan Victoria. Alasannya, Victoria bukanlah wanita rentan yang terlalu lemah untuk membuka tutup botol sendirian, jadi dia tidak akan membiarkan pria memanfaatkannya dengan mudah. Namun, semuanya berbeda sekarang karena Victoria telah dibius, jadi dia lemah. Victoria dapat dimanfaatkan oleh Bale kapan saja. Jordan sangat cemas sehingga dia bergegas keluar dari villa, dan kemudian berlari ke villa tempat Victoria berada, seperti sedang melakukan sprint 100 meter. Pada saat ini, Bale mengambil Victoria yang tak berdaya dengan satu tangan dan menatapnya, mengagumi kecantikannya. Dia tersenyum jahat dan berkata, hei cantik, aku akan membawamu ke kamarmu sekarang dan membuatmu bahagia. Haha. Victoria ingin melepaskan diri dari pria ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mulai memanggil nama Sai terus-menerus, berharap Sai menyelamatkannya. Sha. Mendengar Victoria memanggilnya, Bale membawanya ke kamar di lantai pertama. Sambil tersenyum, dia berkata, sungguh cantik yang konyol. Apakah Anda memanggil Sai? Bahkan jika dia mendengarmu, dia tidak akan datang untuk menyelamatkanmu karena dialah yang menyuruhku untuk melayanimu dengan baik. Apa katamu? Victoria tercengang mendengar bahwa ini tidak terjadi karena Bale menjadi bernafsu tetapi karena Sai berada di belakangnya. Segera, Bale membawa Victoria ke kamar, melemparkannya ke tempat tidur, dan kemudian melepas sepatunya. Pada saat ini, Victoria, yang sedang berbaring di tempat tidur, mulai menangis putus asa. Dia tahu bahwa pria itu akan melanggarnya saat berikutnya. Yordania. Pada saat ini, Victoria sedang memikirkan Jordan dan bukan Russell, yang akan dinikahinya beberapa hari lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi dengan pria ini, dia akan merasa kasihan pada Jordan dan bukan Russell. Jika dia ingin seseorang menyelamatkannya saat ini, itu bukan Russell, tapi Jordan. Jordan jelas satu-satunya yang memiliki hatinya. Haha, cantik, aku datang. Petik 2. Saat Bale hendak menerkam Victoria, terdengar ledakan keras. Jendela-jendela ruangan itu pecah, satu demi satu. Ini bukan satu-satunya ruangan. Jendela kaca di lantai 2 dan 3 juga hancur. Kemudian, sesosok terlihat melompat dari jendela. Itu adalah Yordania. Siapa itu? Seru Bale. Seseorang yang ingin mengambil nyawamu. Melihat bahwa Bale telah menjepit Victoria di bawahnya, Jordan menjadi marah dan berlari untuk menendang Bale.
Bang! Bale dikirim terbang menjauh dari tempat tidur dan langsung keluar pintu dengan tendangan. Victoria, Victoria, apa kamu baik-baik saja? Jordan dengan panik memeriksa Victoria untuk melihat apakah dia terluka atau apakah pakaiannya berantakan atau tidak. Untungnya, Jordan tiba tepat waktu dan Bale belum melakukan apapun pada Victoria. Yordania, air mata Victoria semakin deras ketika dia melihat Jordan. Jordan buru-buru memeluk Victoria dan menghiburnya. Sayang, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jordan terus memeluknya. Terakhir kali mereka bertemu, Jordan mencoba untuk bersikap intim dengan Victoria tetapi dia menolak dengan keras dan bahkan menamparkan wajahnya. Namun, Victoria tidak melakukannya sekarang. Tentu saja, Victoria sekarang lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jordan. Pada saat ini, bawahan Jordan, Pablo, dan yang lainnya, semuanya telah menerobos masuk ke villa. Ketika Salvatore melihat Bale, dia mulai meninju dan menendangnya. Beraninya kau menyentuh wanita bosku. Anda harus memiliki keinginan kematian. Pergi ke neraka. Petik 2. Salvatore meninju Bale dengan setiap kata yang dia ucapkan dan segera wajah Bale memar dan bengkak. Di sisi lain, Pablo memasuki kamar Sai dan menangkapnya serta pacarnya dengan paksa. Siapa kalian? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Ini adalah rumah ayahku. Kamu masuk tanpa izin. Petik 2. Sai terus berbicara dengan Pablo, tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Segera, Pablo membawa mereka berdua ke kamar tempat Jordan dan Victoria berada dan berkata, Tuan Jordan, Sai telah membawa mereka ke sini. Sai memasuki ruangan, hanya untuk melihat bahwa Bale telah dipukuli dan pingsan. Di sisi lain, Victoria sedang berbaring di tempat tidur dalam pelukan orang asing. Sai buru-buru menanyai Jordan, siapa kamu? Kenapa kamu memeluk Victoria? Apakah kamu kekasih Victoria? Sai memandang Jordan dan Pablo, tiba-tiba mendapati mereka tampak agak akrab. Oh, aku ingat sekarang, kalian berdua adalah orang gila konyol dari toko makanan penutup tempo hari. Petik 2. Jordan sangat marah sehingga dia membaringkan Victoria dan kemudian berjalan menuju Sai untuk menamparkan wajahnya dengan keras. Memukul. Pemandangan Sai membuat Jordan geram. Beraninya kau membius wanitaku. Cepat ambil penawarnya. Setelah ditampar, mata Sai melebar, dan dia bertanya, beraninya kau memukulku. Apakah Anda tahu siapa saya? Apa kau tahu siapa ayahku? Memukul. Jordan menamparnya lagi. Aku menamparmu karena kamu adalah Putri Russell. Sai hampir kehilangan akal sehatnya. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Dia selalu memandang rendah sesama warganya, jadi dia sangat marah karena ditampar. Sai menunjuk Jordan dan berteriak dengan marah, kamu pria pezina yang murah. Aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara untuk membayar 2 tamparan yang kau berikan padaku. Saya juga ingin Anda bangkrut. Anda harus memberi saya kompensasi $2 juta untuk setiap tamparan yang Anda berikan kepada saya. Petik 2. Memukul, memukul, memukul. Jordan memberinya 3 tamparan berturut-turut tanpa ragu sama sekali. Dia kemudian bertanya kepada Salvatore, berapa banyak uang yang harus saya bayar sejauh ini? Petik 2. Salvatore tersenyum dan berkata, Tuan Jordan, kau sudah menamparkan jalang ini 5 kali. Itu menghasilkan $10 juta. Saya khawatir Anda harus menamparnya ratusan ribu kali agar Anda bangkrut. Wanita ini mungkin tidak bisa menerima begitu banyak tamparan. Pablo sudah lama tidak menyukai Sai. Bahkan jika dia bisa menahan begitu banyak tamparan, dia tidak cukup fit untuk ditampar olehmu berkali-kali. Petik 2. Jordan memandang Sai, yang hampir pingsan, dan berkata, ayo, mari kita lanjutkan. Saya akan memberi Anda 20 juta untuk setiap tamparan yang saya berikan kepada Anda. Apakah kamu tidak suka uang? Disinilah kesempatan untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, Sai akhirnya ketakutan. Sai terus mundur, dan dia bertanya, siapa sebenarnya kamu? Petik 2. Jordan mengingat apa yang terjadi di ruang makan pencuci mulut yang populer dan menjawab, saya adalah pria yang membiarkan pria Amerika berkencan dengan wanita asing yang cantik. Mengapa? Anda sangat kesal, bukan? Petik 2. Anda adalah Presiden Perry Express. Sai menelan ludahnya, akhirnya menyadari bahwa percakapannya dengan pacarnya di ruang makan pencuci mulut telah didengar oleh Jordan. Cepat dan beri aku penawarnya. Jordan menggonggong.
Tidak berani tidak kooperatif, Sai mengeluarkan pil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jordan. Jordan buru-buru membiarkan Victoria mengambilnya, dan segera, Victoria tampaknya menjadi lebih baik ketika dia secara bertahap mendapatkan kembali energinya juga. Bab 316. Victoria turunkan Jordan. Setelah 10 menit, Jordan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik." Victoria mengangguk. Melihat Victoria telah mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, Jordan membantunya turun dari tempat tidur dan kemudian berkata, "Victoria, ayo pergi dan berhenti tinggal di sini." Petik 2. Salvatore berkata dari samping, "Ya, Nona Victoria, cepat tinggalkan tempat ini bersama Tuan Jordan." Untungnya Pak Jordan datang tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan keluarga Miller terhadap Anda. Petik 2. Namun, yang mengejutkannya, Victoria dengan lembut mendorong lengan Jordan setelah dia turun dari tempat tidur. "Jordan, aku bersyukur kau menyelamatkanku, tapi aku minta maaf, aku tidak akan pergi bersamamu." Petik 2. Apa? Jordan tidak mengerti mengapa Victoria masih menolak untuk pergi bersamanya. "Apakah kamu masih akan menikahi Russell setelah apa yang mereka lakukan padamu?" Jordan bertanya dengan keras. Victoria berkata, "Sai dan Russell adalah individu yang terpisah. Orang yang saya nikahi adalah Russell." Victoria secara mengejutkan memisahkan Sai dari Russell dan tidak marah pada Russell hanya karena apa yang dilakukan putrinya padanya. Bahkan Sai menimpali dari samping, "Victoria, karena ada seorang pria yang sangat mencintaimu, mengapa kamu masih mengganggu ayahku?" Jordan sekarang jengkel, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya pada Victoria. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berteriak pada Sai, "Diam. Victoria tidak pernah secara aktif mengganggu ayahmu. Ayahmu adalah binatang buas yang telah mengganggu Victoria." Petik 2. Melihat sikap Victoria yang masih teguh, Jordan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini kecuali dia menanyai Russell secara langsung. Kebetulan dia punya bukti terhadap putri Russell sekarang. "Bawa ketiga orang ini keluar untukku." "Ya." Jordan membawa Sai dan dua pria lainnya ke ruang tamu. Dia kemudian menyimpan gelas anggur Victoria sebagai barang bukti. "Sai, kalian bertiga membius minuman Victoria dan bahkan mencoba memperkosanya. Sekarang setelah saya memiliki bukti yang cukup dan semua rekaman kamera pengintai, apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri, atau apakah saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda?" Petik 2. Jordan memandang mereka bertiga dan bertanya. Begitu dia mendengar Jordan mengatakan bahwa dia ingin memanggil polisi, kedua pria itu sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Mereka harus masuk penjara karena kejahatan mereka. Sai menggigit bibirnya dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan agar Anda menyelamatkan kami?" Jordan berkata, "Telepon ayahmu dan katakan padanya untuk tinggal di sini di tempatmu. Dia punya waktu 3 jam untuk muncul di depanku. Jika tidak, aku akan mengirim kalian bertiga ke penjara." Petik 2. Sai tahu Jordan tidak bercanda, jadi dia tidak punya pilihan selain menelepon ayahnya. Pukul 12 tengah malam. Di Hotel Intercontinental Houston. Jordan, bawahannya, Sai, dan dua pria lainnya semuanya ada di kamar presiden. Ketuk-ketuk. Tim mengetuk pintu kamar dan kemudian membawa seseorang masuk. Itu tidak lain adalah Russell. "Ayah." Saat Russell muncul, Sai berlari dan melompat ke pelukan Russell. Menangis tanpa henti, dia meratap, "Ayah, Jordan Stelle benar-benar berlebihan. Dia menamparkan wajahku dan sekarang bengkak. Anda harus mencari keadilan untuk saya." Russell melihat wajah Sai yang sudah tidak menarik, yang sekarang menjadi lebih buruk. Dia merasa kasihan padanya dan mulai menanyai Jordan. "Jordan Stelle, beraninya kau melakukan itu pada putriku. Kamu benar-benar melanggar hukum." Petik 2. Tanpa menunggu Jordan berbicara, Pablo berkata, "Russell, mengapa Anda tidak bertanya apa yang telah dilakukan putri Anda?" Dia membius Nona Victoria dan mencoba mendapatkan pria yang dia bawa ke sini untuk memperkosa Nona Victoria. Jika Tuan Jordan datang selangkah kemudian, rencana putrimu akan berhasil. Petik 2. Apa? Sai tidak menyebutkan kepada Russell apa yang terjadi di villa melalui telepon tadi. Karenanya, dia baru mengetahuinya sekarang. Russell sangat marah. "Sai, apa kamu melakukan itu pada Victoria? Dia tunanganku." Sai berpunuk dengan dingin dan menyalak, "Aku hanya tidak ingin kamu menikahinya."
Ibuku baru saja meninggal selama beberapa tahun dan kau akan segera menikah dengan wanita lain. Lebih buruk lagi, dia adalah mantan teman sekolahku. Russell menghela nafas, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kamu boleh pergi. Bawahan saya menunggu di luar. Mereka akan mengantarmu pulang. Russell baru saja akan pergi ketika tim mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ruangan ini adalah wilayah Jordan, dan tanpa izin Jordan, tidak ada yang bisa pergi. Russell memandang Jordan dan berkata, Jordan, perseteruan di antara kami tidak ada hubungannya dengan putri saya. Biarkan putriku pergi. Jordan melambaikan tangannya dan membiarkan tim pergi. Russell adalah orang yang sangat ingin dilihat Jordan. Ketika Jordan melihat Russell, dia juga bangkit dari tempat duduknya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan rasa frustrasi dan amarahnya. Russell Miller, beraninya kau merebut tunanganku. Russell mengeluarkan kotak rokoknya, mengisap sebatang rokok, dan tertawa. Pang, Victoria belum menikah. Apakah Anda bisa menikahinya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Jika kamu tidak mampu membuatnya menikah denganmu, salahkan ketidakmampuanmu, bukan aku. Petik 2. Kamu memiliki keinginan kematian. Salvatore, Pablo, dan yang lainnya sangat marah. Mereka baru saja akan memukul Russell. Namun, tim berseru di pintu, polisi datang. Petik 2. Jordan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Salvatore dan yang lainnya untuk tidak bergerak. Russell datang dengan persiapan. Dia tidak hanya melaporkan masalah itu ke polisi, dia bahkan membawa lebih banyak antek daripada yang dilakukan Jordan. Lagi pula, mereka berada di Houston, wilayahnya. Russell bertanya tanpa rasa takut, Jordan Stelle, Anda harus tahu tentang perjanjian 6 bulan saya dengan Victoria, kan? Petik 2. Aku yakin dia akan putus denganmu dalam 6 bulan karena aku tahu kamu terlalu muda, jadi Victoria berkencan denganmu hanya karena dia mencari rasa baru. Petik 2. Dia tidak pernah berkencan dengan pria muda di masa lalu. Itu sebabnya dia berkencan denganmu. Yah, 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk lelah mempermainkanmu. Petik 2. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu bahwa pria dewasa sepertiku adalah orang yang harus dia nikahi. Selain itu, kamu memiliki kehidupan pribadi yang berantakan dengan mantan istri dan anak-anak. Victoria tidak ingin menjadi ibu tiri dari anak-anakmu. Jordan Stelle, kamu seharusnya lebih murah hati sebagai seorang pria. Jika Victoria memilihmu hari ini, aku akan memberimu restuku yang tulus. Kenapa kamu ribut sekarang? Jordan sangat marah. Russell Miller, jangan berikan itu padaku. Jika Victoria benar-benar mencintaimu dan mulai membenciku, aku akan lebih murah hati. Petik 2. Namun, sebelum dia datang, dia juga memberitahuku bahwa dia datang ke Houston untuk membuatmu menyerah karena dia telah memilihku. Namun, sikapnya benar-benar berubah setelah bertemu denganmu. Petik 2. Russell Miller, apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Russell menarik rokoknya dan tertawa. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu, tapi aku khawatir kamu tidak akan tahan setelah mendengarnya. Hah? Dia dan saya mengenang 3 tahun yang kami habiskan bersama 10 tahun lalu. Semakin kami mengenang, semakin emosional kami berdua, dan malam itu, kami kebetulan minum anggur. Saat kami mengingat masa lalu, kami tidak bisa menahan diri dan akhirnya tidur satu sama lain. Setelah itu, dia merasa telah mengecewakanmu, jadi dia memutuskan untuk putus denganmu. Sesederhana itu.